Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in amma ba'd. Para jemaah kaum muslimin wal muslimat rahimani rahimakumullah, kita melanjutkan membaca kitab Arba'una Majlis fi Suhbatil Habib sallallahu alaihi wasallam. 40 majlis Rasulullah. Kita masuk majlis yang ke-7 sekarang. Qala al-muallif rahimahullah, sidquhu sallallahu alaihi wasallam wa amanatuhu. Kejujuran Nabi Muhammad dan keamanan beliau sallallahu alaihi wasallam. Di antara sifat Nabi adalah jujur dan amanah. Ashtuhiran Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla al-bi'tsah atau qabla al-ba'tsah fi qaumihi bis-sidqi wal amanah. Nabi Muhammad SAW sudah dikenal sebelum diangkat menjadi nabi, menjadi rasul, di tengah-tengah kaumnya dengan kejujuran dan keamanan. Wa kana yu'rafu bainahum bil amin. Bahkan beliau itu diistilahkan atau dikenal dengan gelaran Al-Amin. Jadi orang yang super, bukan yang terpercaya saja, tapi Al-Amin ini sigo mubalaghah yang menunjukkan sangat atau super dipercaya. Wa laqabun la yatasifu bihi illa, dan gelar Al-Amin ini tidak diberikan dengannya illa kecuali man balagha al-ghayata fi sidqi wal amanah, kecuali yang mencapai puncak kejujuran dan keamanan. Ya. Wa qad syahida lahu a'da'uhu bidzalika, dan yang mengakui kejujuran keamanan Nabi itu juga musuh-musuhnya. Fahada Abu Jahl kana ma'a bu'dihi lin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa takdzibihi lahu ya'lam annahu shadiq. Di antaranya Abu Jahal, di tengah kebenciannya kepada Nabi, bersamaan dengan kebenciannya kepada Nabi, tapi beliau mengakui kejujuran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walidzalika lamma sa'alahu rajul Al Muhammad Shadiqun am kadhibun, manakala ditanya dia oleh seorang laki-laki, Abu Jahal ditanya, apakah Muhammad itu orang yang jujur atau pendusta? Tidak berani. Dan ini diantara keistimewaan orang Arab jemaah ya. Orang Arab itu secara umum, diantara keistimewaannya, diantara adab orang Arab yang baik adalah dia jujur pantang dusta. Apalagi Nabi Muhammad, gitu. Orang Arab secara umum pun pantang dusta ya. Di antaranya Abu Jahal, ketika ditanya apakah Muhammad berdusta atau pembohong, berdusta atau orang jujur, maka Abu Jahal mengatakan, waihaka wallahi inna Muhammadan wasadiq. Celaka kamu, kata Abu Jahal kepada yang nanya. Kata waihak itu jemaah bisa pujian atau hal yang baik, atau bisa memang celaan. Waihak, celaka kamu. Jadi bisa dalam rangka memang bahasa biasa, atau bisa memang menunjukkan jelek. Celaka kamu, demi Allah bahwasanya Muhammad benar-benar jujur, kata Abu Jahal. Wa ma kadzaba Muhammadun qat, Nabi Muhammad itu tidak pernah dusta sekalipun. Walakin idza dhahabat banu Qusay bil liwa'i wa as-siqaya wal hijama wal nubuwah famada yaqulu li sa'iri Quraisy. Maka kalau Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling jujur ya di antara bangsa Arab, sedangkan bangsa Arab sendiri adalah orang-orang yang benar memang jujur. Taimuhada Abu Sufyan, demikian pula seorang sahabat Abu Sufyan saat masih kafir beliau, ya, qabla an yuslim, sebelum masuk Islam, min asyaddin nasi adawatan li Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah di antara orang yang paling besar kebenciannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Sufyan ini. Ini dalil yang menunjukkan kalau musuh-musuh Nabi itu tetap mengakui kejujuran beliau. Ini menunjukkan keistimewaan Nabi Muhammad SAW. La masalah bukan
ketika Heraklius, penguasa Romawi, bertanya kepada dia, hal kuntum tattahimunahu bil kadhib? Ya, ketika Abu Sufyan ditanya, apakah Nabi yang mengaku Nabi baru itu, ya, dan Rasul maksudnya, ya, kalian curigai dia dengan kedustaan? Ya, qabla an yaqul ma qala, yani sebelum ini pernah dusta enggak Nabi yang ngaku Nabi itu? Kalau Abu Sufyan, kata Abu Sufyan, enggak pernah dia, enggak pernah berdusta. Jadi Abu Sufyan sendiri waktu saat itu masih kafir, menjadi musuh Nabi saat itu, mengakui kejujuran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Heraklius menanya lagi, Heraklius bertanya lagi, wa sa'altuka hal kuntum tattahimunahu bil kadhib qabla an yaqul? Apakah kalian mencurigai dia berdusta sebelum dia berkata masalah kenabian ini? Dia ngaku Nabi. Nah, sebelum ngaku Nabi dia pernah dusta. Ya. Pada kata Allah, lalu kau katakan tidak. Maka kata Heraklius, faqad araftu anhu lam yakun liyadharul kadhib 'ala an-nas wa yakdhib 'ala Allah. Lalu kata Heraklius, kalau kepada manusia dia pernah berdusta, maka saya yakin, ya, dia tidak akan berdusta atas nama Allah. Harusnya kan orang-orang Arab ini berpikir itu, ketika Nabi Muhammad tidak mungkin berdusta kepada manusia, maka bagaimana dia berdusta atas nama Allah, mengaku Nabi, mengaku dapat wahyu. Cuman begitulah hidayah para jemaah. Hidayah demikian. Yang menunjukkan kejujuran Nabi juga para jemaah sekalian, Khadijah radhiyallahu anha, istri beliau. Lamma ja'a Nabi sallallahu alaihi wasallam yartajib wa yaqulu zammiluni atau zammiluni dathiruni. Manakala Nabi Muhammad ketakutan saat menerima wahyu di Gua Hira, lalu beliau pulang ke rumah istrinya Khadijah. Lalu Nabi mengatakan zammiluni dathiruni, selimuti aku. Saking takutnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Pengaruh dari mendapatkan wahyu di Gua Hira tadi. Maka apa kata Khadijah ketika Nabi bercerita bahwa saya didekap, ya, diceritakan tentang kejadian di Gua Hira kita, didekapnya oleh malaikat Jibril. Maka apa kata Khadijah? Perkataan yang menunjukkan demikian agungnya akhlak Nabi, itu kejujuran Nabi. Kata Khadijah, absyir kalla wallah. Kata Khadijah, berbahagialah demi Allah, la yukhzikallahu abada. Sungguh Allah tidak akan menghinakanmu selamanya. Ya, innaka latasilu rahim wa tasduqul hadis. Karena kamu tuh orang baik, selalu menyambung tali kekerabatan, dan kamu selalu berkata jujur. Kata Khadijah kepada Rasul. Nah, ini menunjukkan kamu selalu jujur. Menunjukkan demikianlah Nabi SAW. Dan di sini dapat faedah perjalanan ketika Khadijah mengatakan la yuzikallahu abada, Allah tidak akan menyengsarakanmu, Allah tidak akan menghinakanmu, karena engkau orang yang suka nyambung tali kekerabatan, karena engkau orang yang jujur, karena engkau orang yang baik. Ini menunjukkan kebaikan akhlak pada seseorang, menunjukkan kebaikan akhlak pada seseorang adalah sebab Allah akan selalu menolong, Allah akan selalu melindungi hamba-Nya dari mara bahaya dan semisal. Apalagi yang namanya sedekah para jemaah. Ya, apalagi sedekah. Jangankan orang Islam, orang kafir pun kalau dia bersedekah, itu akan mendapatkan pahala di dunia walaupun di akhirat tidak dapat. Allah selamatkan dari mara bahaya, Allah tolak bala, Allah tambah rezekinya, Allah berikan kesehatan itu kepada orang kafir. Orang kafir yang tidak pernah rukuk sujud kepada Allah, kalau dia sedekah artinya memberi kepada sesama, ya. Walaupun di akhirat dia tidak diterima amalnya oleh Allah, tapi di dunia Allah berikan. Ini keadilan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pula kalau itu orang Islam juga? Sehingga Nabi mengatakan tasaddaqa tadawwu bis-shadaqah. Tadawwu bis-shadaqah. Berobatlah kalian, cari kesembuhan dengan sedekah.
Di sedekah itu menolak banyak sekali keistimewaan dari sedekah. Ya, akhlak yang baik, suka tolong menolong sesamanya. Makanya kata Nabi dalam hadis yang lain disebutkan, wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi. Perhatikan ini jemaah. Ini kaidah dalam hidup. Demi Allah, bahwa Allah itu senantiasa menolong hamba selama sang hamba itu menolong saudaranya. Jadi orang kalau rajin menolong, rajin membantu, Allah itu akan senantiasa terus mencurahkan pertolongannya. Maka terkadang kalau menjadikan misalnya kok mudah sekali pertolongan Allah, itu tidak tersebab karena menjadikan suka menolong sesama. Jadi kita biasakan bercoba, jadikan amalan rutin membantu menolong saudara itu. Ya, man nafasa an mu'min qurbatan nafasahu Allahu qurbatan min qurabi dunya wal akhirah. Siapa yang meringankan, melapangkan, apalagi menghilangkan ya, cuman sekedar meringankan saja kesulitan seorang mukmin di dunia, maka Allah akan ringankan, Allah akan lapangkan kesulitan dunia akhiratnya. Bagaimana pula kalau dia mengangkat kesulitan orang? Ya. Misalnya kalau ada orang punya hutang ke rentenir mungkin sekian, lalu kita bantu separuh, itu luar biasa pahalanya, cuma separuh. Bagaimana pula kalau kita bantu melunasi hutang orang tersebut yang kejepit ya misalnya, atau yang butuh pertolongan. Ala kulli hal berjamaah sekalian, dari hadis Khadijah ini menunjukkan di antara kiat agar kita mendapatkan keselamatan, perlindungan, dijauhkan dari mara bahaya dengan berbuat baik, berakhlak baik. Ya. Dan kadang kita meremehkan. Ada orang yang sibuknya hanya membuat baik hubungan dengan Allah saja tanpa memperhatikan sesama. Rajin sholat, rajin tahajud, rajin puasa, tapi sama tetangga menyakiti misalnya, sama teman kurang baik, maka itu tidak baik berjamaah. Disebutkan kepada Nabi suatu hari, ya Rasulullah, fulana, perempuannya, ya Rasulullah, seorang perempuan fulana taqumul laili wa tasumul nahar. Wahai Rasulullah, ada seorang perempuan, dia rajin sholatnya, sholat tahajud, rajin puasanya di siang hari, malamnya rajin tahajud. Walakin tu'dhi jironaha, namun sayang ya Rasul, dia suka menyakiti tetangganya. Dan tetangga ini cuma bisa jadi orang kafir. Karena kalau urusan memberi hak tetangga tidak dibedakan antara muslim kafir, tentang dalam hal tidak boleh menyakitinya. Cuma kalau tetangga orang Islam ada dua hak berarti, hak tetangga dan hak muslim. Kalau tetangga itu yang muslim, yang kerabat kita, berarti punya tiga hak yang harus kita penuhi. Hak sebagai kerabat, hak sebagai muslim, hak sebagai tetangga. Namun kalau urusan hak tetangga enggak beda antara muslim kafir. Makanya Aisyah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, siapa yang harus saya kirim makanan ini ya Rasulullah? Jadi saya berbuat baik, jadi tetangga yang saya kirim makanan ini yang harus saya dahulukan siapa ya Rasulullah? Nabi tidak menyebut muslim kafirnya cuma, tapi kata Nabi, aqraba minkunna baban. Aqraba minkunna baban. Tetangga yang harus kamu dahulukan kasih makanan, hadiah atau semisalnya, bukan muslim, bukan kafirnya, tapi siapa yang paling dekat pintu rumahnya. Walaupun kafir. Ya, kecuali kalau sama-sama dekat, mana yang dahulukan makanannya pas-pasan, muslim dahulukan. Karena hak muslim lebih kita tekankan berjamaah. Tapi kalau tidak dibedakan antara jarak antara muslim kafir, tapi jarak yang berbeda, maka yang paling dekat kita dahulukan. Ya. Nah, wanita ini menyakiti tetangganya. Lalu apa kata Nabi? La khairu fiha hiya finnar. Nabi, wanita itu tidak baik. Rajin sholat, tahajud, ya tidak baik. Rajin sedekah, ya tidak baik. Rajin, karena dia ganggu tetangganya, bahkan dia di neraka kata. Lalu disebutkan ya Rasulullah, si fulana dia biasa saja sholatnya sholat yang wajib, kalaupun memberi anak kandang saja, tapi dia tidak mengganggu tetangganya, karena dia di surga, dia fil jannah.
manusia disebut dengan haqqun minan nas, itu dengan cara kita membantu, menolong, meringankan beban, menghilangkan kesulitan, karena al-jazaa min jinsil amal, balasan tergantung amalan. Kemudian wa'an Ibn Abbas, ini hadis Ibn Abbas ini jemaah menunjukkan betul-betul kalau hidayah di tangan Allah itu adalah orang-orang musyrik itu percaya kepada Nabi Muhammad dan membangun orang jujur, tapi ketika menyeru mengajak kepada Islam, mengaku sebagai orang Nabi yang mendapat wahyu, mereka mendustakannya. Nah, disitulah kata Ibn Abbas, dia cerita, lama nazarat andir asyiratakal aqrabin, manakala turun firman Allah surah Syu'ara ayat yang ke 214, surat Syu'ara, yang isinya memerintahkan Nabi untuk berdakwah kepada kerabat. Wa anzir ashiratakal aqrabin, wahai Muhammad, berilah peringatan keluargamu dekat. Keluarga dekat memberi peringatan. Maka langsung Nabi keluar. Hatta sa'ida Safa, sampai beliau naik ke gunung Safa. Bukit Safa, bukan gunung, bukit Safa. Naik beliau di situ. Fa hadafa, lalu beliau berteriak. Beliau berteriak, yakni mengatakan ya sahabat, ya sodaha. Jadi kalau teriakan ya sodaha ini sebuah teriakan yang menunjukkan ada hal penting, gawat, darurat gitu. Perhatian kalau kita gitu di waktu pagi ya, sehingga ya sodaha. Jadi perhatian. Lalu orang-orang pada tanya, mana ada siapa yang ngomong ini? Makanya fajtama'u ilaihi, lalu kumpullah manusia ya kepada Nabi saat itu. Ngumpul semua pada datang, karena pasti kalau dipanggil perhatian akan ada hal penting yang ingin disampaikan. Biasanya ada bahaya ya. Lalu Nabi mengatakan setelah manusia kumpul, ara'aytum in akhbartukum anna khairan bil wadi, bagaimana menurut kalian, katanya. Jadi Nabi sebelum berdakwah, Nabi pancing dulu dengan pertanyaan ini. Bagaimana menurut kalian, kata Rasulullah, kalau saya kabarkan anna khairan bil wadi, bahwa pasukan kuda di balik lembah ini, turidu an tughira alaikum, mau menyerang kalian pasukan kuda tersebut yang ada di balik lembah ini, akuntum musaddiqin, apakah kalian percaya kepadaku, kata Nabi. Tentu jawaban mereka apa jemaah? Pasti percaya. Qalu na'am ma jarabna 'alaika illa sirqan. Kata mereka, ya, kami percaya kamu enggak pernah dusta, wahai Muhammad. Barulah Nabi masuk. Kata Nabi, fa inni, jika demikian maka fa inni nadhirun lakum baina yadayi 'adzabin syadid. Maka sesungguhnya aku, kalau gitu nih, sesungguhnya aku sekarang ini adalah pemberi peringatan kepada kalian akan datangnya azab yang besar, yang dahsyat ya. Artinya aku membawa Islam yang kalau kalian mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kalian selamat dari azab itu. Akhirnya barulah mereka menolak ya. Artinya mereka terpecah, mereka mikir aja berjamaah. Namun Abu Lahab sampai mengatakan apa? Kata Abu Lahab, alihada jama'atana Muhammad, kamu mengumpulkan kami ini sekedar ngomong begitu gitu. Tabban lak, celaka kamu Muhammad. Lalu Allah turunkan firman untuk Abu Lahab, tabbat yada Abi Lahab dibalas. Dan itu ayat merupakan mukjizat berjamaah, karena Abu Lahab sampai matinya betul-betul kafir. Berarti itu ponisnya. Artinya mustahil Abu Lahab itu setelah turun ayat itu mustahil masuk Islam gitu coba. Gitu kan? Kalau Abu Lahab masuk Islam berarti itu ayat bohong. Dan ternyata benar itu ayat mukjizat, sampai mati Abu Lahab termasuk istrinya tidak masuk Islam. Karena banyak orang-orang musyrikin saat itu yang masuk Islam awalnya menolak Nabi, musyrik
Baik. Inna sirqan nabi wa amanatahu qad ja'alatil musyrikin yatakhabbatuna fil hukmi alaihi. Kejujuran Nabi dan keamanan Nabi itu sampai-sampai membuat orang-orang musyrikin itu yatakhabbatun, yakni kesulitan gitu bagaimana menghukumi Nabi ini, ya. Jadi sulit untuk menjuluki Nabi yang jelek itu sulit gitu karena saking baiknya Nabi itu, ya. Sehingga sebagian usul sudah gelarnya saja tukang sihir, kadzdzab, pendusta, ya. Sebagian lagi mengatakan syair, tukang syair. Sebagian mengatakan dukun, kain. Sebagian lagi mengatakan majnun. Namun ada yang tidak setuju dengan laqab-laqab itu karena tidak layak semua itu disematkan kepada Nabi SAW. Ya. Ini menunjukkan pada jemaah sekalian betapa Nabi SAW demikian tinggi akhlak. Makanya Allah memuji beliau itu dengan wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan sungguh wahai Muhammad, engkau benar-benar di atas akhlak yang agung gitu ya, yang agung. Bahkan ketika orang-orang musyrikin mengamanahkan kepada Nabi barang-barangnya, orang-orang musyrik musafar atau apa itu, mereka mengamanahkan barang titipan kepada Nabi. Ya. Nah, saking amanahnya Nabi, ketika Nabi mau hijrah ke Madinah, sementara barang-barang amanah orang-orang musyrikin masih di tangan beliau, maka tetap beliau menyampaikannya. Ya. Jadi beliau berangkat hijrah, namun barang-barang itu disampaikan, ya, disampaikan. Disebutkan di sini inna a'dham al-amanati allati tahmalaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa addaha sanal ada wa akmalahu biha amanatul wahyi. Ya. Di antara amanah yang paling agung yang diemban oleh Nabi dan yang paling benar dalam penyampaian amanah adalah tentu amanah apa jemaah? Amanah wahyu, ya, war risalah dan amanah risalah. Jadi kalau sebenarnya orang Arab harusnya mikir seperti tadi itu, kalau dia amanah tidak mungkin dusta sama manusia, bagaimana dia berdusta atas nama Allah? Karena orang-orang jahiliyah dahulu sudah mengenal Allah, demikian agungnya Allah itu, ya. Jadi mereka itu sudah mengenal Allah, mereka mengakui, meyakini yang menciptakan, menghidupkan, mematikan Allah, sangat mengagungkan Allah. Namun salah cara beribadah, cara pengagungan dicampur dengan kesyirikan. Contohnya Ka'bah saja, jangankan Allah, Ka'bah saja orang-orang Arab jahiliyah, orang musyrikin dulu sangat mengagungkan Ka'bah pada zaman. Karena memang mereka masih punya ajaran Nabi Ibrahim, diagungkan Ka'bah. Saking agungnya Ka'bah menurut jiwa mereka, sampai-sampai kalau tawaf, orang-orang jahiliyah dulu kalau tawaf mereka ibadah haji mereka. Cuman ibadah yang telah dicampur dengan kesyirikan itu cuma ada ibadah haji mereka, yaitu tawafnya itu kalau tawaf telanjang mereka. Kenapa mereka tawaf telanjang? Karena saking mengagungkannya Ka'bah, karena sucinya, agungnya Ka'bah, sehingga mereka tawaf tidak mau pakai satu helai benang atau satu lembar baju pun, karena baju yang mereka pakai khawatir dari hasil yang haram, sehingga tidak merasa pantas untuk tawaf memakai baju yang haram. Karena mereka meyakini, termasuk pembangunan Ka'bah, pada pembahasan yang dulu sudah kita bahas, pembangunan Ka'bah itu sampai sekarang bentuk itu bentuk yang belum selesai berjamaah. Karena di zaman jahiliyah dahulu, dana untuk membangun Ka'bah yang mereka kumpulkan dari patungan masyarakat di zaman itu tidak dikumpulkan harta kecuali yang halal saja. Tidak mau dari hasil judi, tidak mau dari hasil menjual khamr, dari hasil melacur dan semisalnya. Nah, ketika mereka kekurangan dana, hanya sampai seperti itulah bentuk Ka'bah. Adapun yang setengah lingkaran itu, aturannya pondasi Nabi Ibrahim itu sampai situ. Namun kalau tidak sanggup, akhirnya mereka memberi tanda dengan membuat hijir, tembok pembatas setengah lingkaran. Nah, sampai sekarang gak ada yang berani untuk melanjutkan karena takut fitnah merubah Ka'bah. Hatta Rasul SAW sendiri sampai sekarang
tidak dibangun seperti, tapi semua orang tahu kalau itu adalah bagian dari Ka'bah, sehingga tidak boleh kalau tawaf memasuki yang setengah lingkaran itu, tidak boleh. Hijr yang disebut dengan hijr Ismail katanya ya. Padahal penamaan hijr Ismail itu kurang tepat berjamaah. Cukup kita katakan hijr saja. Dan hijr artinya tembok ya, bukan rumah. Sehingga dipahami rumah Ismail, Nabi Ismail di situ rumahnya. Tidak. Hijr tembok saja. Nah, oleh itu kalau tawaf harus melintasi itu. Dan orang yang sholat di dalam hijr Ismail berarti maknanya sudah dianggap sholat di dalam Ka'bah. Ya. Nah, jadi demikian berjamaah. Orang-orang Arab jahiliyah dahulu pernah mengagungkan Ka'bah. Ya. Apalagi Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengagungkan Allah. Sehingga Nabi Muhammad yang dia mengaku utusan Allah, secara akal kalau menurut orang Arab yang sudah percaya dengan keamanan Nabi harusnya tidak menolak. Karena tidak mungkin Nabi Muhammad berdusta atas nama Allah sementara terhadap manusia yang berani berbohong, tidak berani berdusta. Ya. Tapi itu dia terbaik tentang kejujuran dan keamanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai jam berapa? Cukup? Cukup ya? Baik. Terlanjut nanti majelis yang ke-8 tentang Al-Mitsaq wa Al-Busyra bi Muhammad. Artinya perjanjian seluruh para nabi dan rasul. Ya. Perjanjian seluruh para nabi dan rasul dengan Allah, bahwa kalau nanti ada nabi atau rasul yang bernama Muhammad terakhir, mereka semua akan beriman dan menganjurkan umatnya untuk beriman. Ini merupakan kekhususan keistimewaan Nabi Muhammad SAW. Artinya berjamaah setiap umat ya, oleh Nabi mereka itu diberi kabar gembira akan kedatangan Nabi Muhammad. Jadi kalau nanti kalian ketemu dengan Nabi Muhammad, wajib kalian beriman dengan Nabi Muhammad tersebut. Makanya hakikat orang Nasrani kalau benar-benar dia iman kepada Nabi Isa, dia pasti akan beriman dengan Nabi Muhammad. Dan bagi mereka dua pahala. Kalau kita yang Islamnya tidak pernah iman kepada Nabi Isa, istilahnya tidak pernah iman, jadi kita tidak pernah menjadi pengikut Nabi Isa, pahala kita satu saja jemaah. Tapi kalau yang sudah beriman dengan Nabi Isa, lalu datang Nabi Muhammad dan beriman dengan Nabi Muhammad atas anjuran Nabi Isa, dapat dua pahala. Itu nanti akan kita baca pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Monggo kalau ada yang bertanya. Ya. Demikian, mudah-mudahan apa yang kita bahas bermanfaat, dan saya aturkan jazakallahu khairan kepada para jamaah yang menyempatkan waktu. Dan ini juga kita patut bersyukur kepada pimpinan khususnya dari takmir serta para jamaah dan yang terkait dengan mengadakan meluangkan waktu untuk takmir seperti ini. Karena juga dalam rangka yang pertama untuk kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk menuntut ilmu, dan yang kedua dalam rangka juga supaya pekerjaan kita berkah dengan